Hai, konbanwa, Sapri des. Bagaimana dengan video sebelumnya? Semoga bermanfaat ya. Ngomong-ngomong, apakah kalian masih ingat apa yang mesti diperhatikan saat mengerjakan cokai ya di ujian JLPTN 3? Masih ingat? Oke, di video kali ini ya, aku ingin membahas cokai dalam kategori yang kedua, yaitu pemahaman poin atau yang disebut juga dengan poin torikai gitu ya. Nah, untuk mengingatkan saat mendengarkan cokai ya di ujian JLPTN 3, seperti yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya itu. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama, masih ingat nggak? Pertama adalah dengarkan judul cokai dengan teliti dan sesama untuk memberikan gambaran sama kita ya, percakapan apa yang akan dimulai dari sekarang gitu kan. Yang kedua adalah memperhatikan referensi atau anjuran atau pernyataan dalam percakapannya gitu. Jadi kan untuk menjadi gambaran juga sama kita kan. Oh, ini perlu, ini nggak perlu. Oh, ini dianjurkan apa gimana gitu. Jadi ini pun harus didengarkan dengan seksama. Yang ketiga adalah kita harus sensitif terhadap penyangkalan dan persetujuan dalam percakapannya. Ini yang paling penting gitu ya kan. Yang berarti yang disangkal nggak perlu, yang disetujuin perlu. Jadi kita bisa menandai gitu kan, menandai oh inilah dia. Karena dari penyangkalan sama persetujuan dalam percakapan di cokai ini bisa menuntun kita ke memilih jawaban yang benar gitu. Yang keempat adalah peka terhadap pemutusan dalam percakapannya gitu. Nah, kita harus peka mendengarkan. Oh, jadi setelah mereka ngobrol basa-basi terakhirnya ini memutuskannya seperti yang aku bilang ya. Di ujian cokai ini disengaja mereka tidak mengulangi lagi gitu. Mengulangi lagi apa yang telah dianjurkan, apa yang telah diputuskan. Oh, kita ini aja, oh kita B aja, kita A aja ya gitu. Itu mereka nggak mengulangi lagi gitu. Nah, di sini harus teliti, harus perhatikan, mereka akan mengubah dengan kata yang lainnya, dengan kalimat yang lainnya gitu ya. Nah, yang terakhir ya, yang kelima, perhatikan pertanyaannya. Jadi kalau kita cuma mendengar cokai tapi nggak kita perhatikan pertanyaannya kan, pertanyaan apa yang ditanyakan kan gitu. Nah, ini harus diperhatikan gitu. Nah, sebagai tambahan ya, untuk cokai poin torikai ini, pemahaman poin to ini, sebelum kita mengerjakan soal itu, sebelum kita mendengarkan soalnya, kita dikasih waktu sejenak, beberapa detik untuk membaca jawabannya dulu gitu. Nah, ini sangat harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi gitu dia mulai kan, cokai hajime mas katanya kan, ichibang des katanya soal pertama. Gitu dia mulai sampai hingga mulai percakapannya itu dikasih waktu kita untuk melihat jawabannya dulu. Nah, di situ kita sebisa mungkin kita input ke otak kita gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Mari kita simak soal cokai pemahaman poin torikai yang kedua dari pelajaran cokai JLPTN 3 kita ini. Silakan disaksikan. 1番、会社で女の人と男の人が話しています。2人はいつ相談しますか？新しい商品について相談したいんですが、いつにしましょうか？そうですね。今日が金曜日でしょ？今日はもうあまり時間がないから、じゃあ来週の月曜日はどうですか？来週の月曜日と火曜日は出張なんです。木曜日なら時間取れますけど。そう。木曜日は私がちょっと忙しいんで、出張から帰った次の日って忙しいですか？はい、大丈夫です。じゃあその日にしましょう。午後時間空けておきます。2人はいつ相談しますか？
Hai, Ika deshita ka? Bagaimana? Aku yakin ya, seperti yang aku bilang kemarin juga kan, bahwasanya bagi yang udah mahir bahasa Jepangnya ini bukan hal yang sulit gitu kan. Tapi kita jangan memandang materi pelajaran bahasa Jepang itu dari standar kita yang mahir gitu. Jangan. Nah, kita harus memandang dari sudut pandang mereka yang sedang belajar N3. Bagi mereka ini sangat sulit gitu. Makanya kita sebisa mungkin, kalau bisa ya aku ingin menerangkannya serinci mungkin gitu agar bisa dipahami gitu ya. Oke, yang pertama ya, yang mesti diperhatikan dalam percakapan ini seperti yang aku katakan sebelumnya, judulnya harus diperhatikan dan harus kita pahami gitu. Nah, judul kali ini adalah Kaisha de onna no shito to otoko no shito ga hanashite imasu katanya. Futari wa itsu soudan shimasu ka katanya gitu kan. Hai, ini kalau diartikan ya dalam bahasa Indonesia, di kantor seorang wanita dan seorang pria sedang melakukan percakapan ataupun pembicaraan juga boleh gitu ya. Nah, kapan mereka akan melakukan konsultasi? Nah, jadi kan ada gambaran sama kita. Oh, mereka sekarang mau membicarakan sesuatu yang akan dikonsultasikan. Nah, makanya judulnya harus diperhatikan. Oke, yang terakhir. Nah, ini kita lompat langsung terakhir ya. Perhatikan pertanyaannya gitu. Jangan ngayal pas dengarkan, wah aku nanti makan siang makan apa ini kan. Jangan gitu, kita ngayal 1 detik hilang lah semuanya. Karena di ujian Chokai itu dia nggak bisa diulangi lagi gitu. Makanya sebisa mungkin harus konsentrasi gitu ya. Oke, dari pertanyaannya, Futari wa itsu soudan shimasu ka katanya kan. Nah, mereka ya kapan mereka akan berkonsultasi gitu. Nah, berarti ini kan menentukan hari kan gitu kan. Kapan menentukan hari gitu kan dari percakapan. Jadi kapan mereka melakukan konsultasinya gitu. Oke, mari kita lihat poin-poin penting dari percakapan ini ya. Hai, kita langsung aja mengambil poin dari percakapan ini. Tapi karena percakapannya pendek, mari kita langsung buka aja semua percakapannya, kita terjemahkan satu persatu. Hai, dari yang pertama ya, si cewek ngomong gitu ya. Atarashi shouhin ni tsuite soudan shitai n desu ga itsu ni shimashou ka, kata si cewek kan. Permisi, saya ingin konsultasi mengenai produk baru gitu kan. Kapan kita bisa melakukannya ataupun konsultasi ya gitu ya kira-kira ya. Udah itu si cowoknya ngomong, so desu ne katanya kan. Iya ya. Nah, ini masih basa-basi dalam sapaan lah gitu. Nah, di sini tidak ada pemutusan, tidak ada anjuran, tidak ada referensi, tidak ada pernyataan ya kan. Jadi bisa kita abaikan gitu. Nah, di kalimat selanjutnya si cewek pas ngomong ini ada poin pertama ya. Dari sinilah kita bisa ambil poinnya gitu ya. Nah, di kaiwa selanjutnya, di percakapan selanjutnya si cewek ngomong kan, kyou ga kinyoubi desho katanya. Kyou wa mo amari jikan ga nai kara, ja raishu no getsuyoubi wa dou desu ka katanya. Nah, hari ini Jumat kan katanya. Karena hari ini saya tidak begitu punya banyak waktu. Kalau begitu bagaimana Senin minggu depan? Nah, di sini kita bisa kasih asumsi. Kan sambil melihat kertas jawabannya itu, buat aja segitiga lah gitu kan di Senin gitu kan. Nah, di situ waktu sambil mendengarkan ini kan percakapan ini kan kita melihat jawabannya. Nah, jadi di situ kita bisa sambil menanda-nandainya gitu dari percakapannya. Oh, ini si cewek nganjurkan hari Senin untuk berkonsultasinya gitu, gimana gitu, tandain dulu gitu. Nah, habis kita lihat selanjutnya gitu kan. Nah, poin kedua ya di sini ya. Tadi kan udah kita kasih misalnya yaitu segitiga untuk di hari Senin. Nah, di poin selanjutnya ini kita lihat apakah hari Seninnya itu akan disetujui apa enggak gitu. Nah, si cowok ngomong lagi kan, raishu no getsuyoubi to kayoubi wa sucho nan desu, mokuyoubi nara jikan toremasu kedo. Ini kalau diartikan ya, Senin dan Selasa minggu depan saya ada dinas keluar lah katanya. Kalau hari Kamis saya bisa meluangkan waktu. Oke. Nah, di sini kan bisa kita ketahui, kita bisa memahami bahwasannya Senin dia nggak bisa, Selasa dia nggak bisa, karena dia ada dinas keluar. Makanya yang dianjurkan ceweknya itu hari Senin itu berarti pepep. No, nggak bisa. Nah, tapi si cowok di sini dia akan ngasih anjuran selanjutnya.
Nah, di sini dia ngomong kan, mokuyobi nara jikang toremasu kedo. Ini kalau diartikan ya, saya bisa meluangkan waktu di hari Kamis. Kalau hari Kamis saya bisa meluangkan waktu, katanya gitu kan. Nah, dan si cowok menyarankan hari Kamis. Oke, buat segitiga lagi di hari Kamis. Nah, tapi di di hari Senin sama hari Selasa udah dicoret, udah nggak bisa ya kan, soalnya dia keluar, dinas keluar, nggak ada waktu. Nah, selanjutnya dia ngasih saran untuk hari Kamis. Nah, di sini kita lihat di percakapan selanjutnya si cewek ngomong ya. So, katanya, mokuyobi wa watashi ga chotto isogashii de, sucho kara kaeta tsugi no hi isogashii desu ka? Ini penting. Penting. Jadi harus tahu ini apa yang dimaksud dengan sucho kara kaeta tsugi no hi te isogashii desu ka? Nah, mari kita artikan dulu ya. So, begitu ya katanya. Mokuyobi wa watashi ga chotto isogashii de, katanya. Kalau hari Kamis, saya yang sedikit sibuk, katanya. Jadi dia nggak bisa hari Kamis. Jadi, apakah sibuk di hari berikutnya setelah kembali dari dinas keluar? Nah, ini dia. Jahat kau pikirkan. Jahat ini. Orang yang buat soal ini. Kenapa? Dia nggak ngomong langsung hari yang apa selanjutnya setelah pulang dari dinas keluar itu disengaja gitu. Makanya kita di sini harus peka gitu. Dia ngomong soalnya kan sucho kara kaeta tsugi no hite isogashii desu ka, katanya. Jadi kalau diartikan apakah sibuk di hari berikutnya setelah kembali dari dinas keluar. Nah, ini jahat dia kan. Ini jahat. Nah, ini kan berarti kan dari percakapan ini kita bisa ambil kesimpulan kalau hari Kamis nggak bisa. Karena si ceweknya berikutnya yang sibuk gitu kan. Nah, hari berikutnya setelah kembali dari dinas keluar. Nah, dinas keluarnya itu kembalinya hari apa? Hari Selasa. Nah, hari berikutnya hari Rabu. Ini jawabannya gitu. Nah, di sini yang aku bilang harus peka gitu. Nah, mereka jahat. Mereka nggak sengaja, memang sengaja nggak bisa ngomongkan suyobi narado desu ka. Ngomong aja langsung kayak gitu biar kita tahu jawabannya kan gitu kan. Nah, tapi inilah dia jahat, kau pikir kan? JLPT ujian JLPT ini sengaja dia ubah dengan kata yang lain. Jadi ini untuk membuat apakah si peserta ujian itu bisa memahaminya apa enggak gitu. Nah, ini sangat penting gitu. Makanya ini sucho kara kaeta tsugi no hite isogashii desu ka, ini kuncinya gitu. Nah, mari kita lihat pemutusannya di kalimat selanjutnya. Si cowok ngomong, daijoubu desu. Udah ini dia pemutusan. Udah oke. Udah mendapat udah dapat persetujuan di sini. Daijoubu desu. Ja, sono hi ni shimashou, katanya. Mari kita lakukan pada hari itu gitu ya kan. Gogo jikang akete okimasu, katanya. Jadi kan katanya sempat mikir sih dia, tapi dia mengatakan daijoubu desu, tidak apa-apa, katanya. Ja, sono hi ni shimashou. Kalau begitu mari kita lakukan pada hari itu, katanya. Ini udah pemutusan. Gogo siang ya kan. Jikang waktu. Akete okimasu, katanya, akan membukakan waktu. Jadi bisa diartikan saya akan membukakan waktu di sore hari. Nah, ini pemutusan, persetujuan. Jadi setelah ini tidak ada perubahan lagi gitu. Langsung dia masuk pertanyaan gitu kan. Oke, jadi bisa ngerti kan? Langsung gimana jawabannya gitu kan. Udah ngerti kan gimana jawabannya. Tapi ya itu yang seperti aku bilang tadi, bahwasanya pembuat soal JLPT ini sangat jahat. Jadi dia menggunakan kata yang lain. Dia nggak ngasih terang-terangannya aja, ngomong langsung ya kan. Kalau hari Rabu gimana, kalau kayak gitu kan lebih enak kan gitu kan. Nah, tapi namanya ini kan soal pemahaman, poin torikai gitu. Apakah kita bisa memahami di poin tertentu dari percakapan, itulah dia poin torikai. Oke, semoga bermanfaat. Sedikit demi sedikit ya, aku akan upload video lagi mulai dari sekarang, semua kategori dari percakapan di ujian pendengaran ya, Chokai JLPT N3. Jangan lupa subscribe ya. Dengan begitu aku pun akan semangat lagi membuat video selanjutnya gitu ya. Udah gitu kalau ada waktu silakan komentar, mau tanya silakan. Jadi sebisa mungkin aku akan menjawab gitu ya. Semoga bermanfaat. Silakan tunggu video selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Mata ne.